Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Antika, NIM 2102060119. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan peserta didik baru. Perencanaan peserta didik baru adalah suatu aktivitas memikirkan tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenan dengan peserta didik di sekolah. Sejak peserta didik akan memasuki sekolah sampai akan lulus dari sekolah, hasil proses perencanaan ialah suatu rencana atau yang tertulis, yakni suatu kegiatan yang dilakukan. Perencanaan peserta didik dilaksanakan dengan mengusung ketentuan 5W tambah 1H, bertujuan agar menghasilkan output atau menciptakan generasi terbaik sesuai dengan yang diharapkan. Ruang lingkup perencanaan peserta didik. Ruang lingkup perencanaan peserta didik. 1. Perencanaan peserta didik. 2. Penerimaan peserta didik baru. 3. Orientasi. 4. Mengatur ketidakhadiran dan kehadiran peserta didik. 4. Pengelompokan peserta didik. 5. Mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik. Materi yang kedua yaitu konsep penerimaan peserta didik baru. Konsep dasar penerimaan peserta didik baru adalah hak untuk mendapatkan layanan peserta didik yang bermutu, kemudian melahirkan layanan peserta didik melalui sistem persekolahan. Kebijakan PPDB, kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru, memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik tentu juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah. Fungsi orientasi PPDB bagi peserta didik sendiri. Orientasi peserta didik. 1. Wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosial. 2. Wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sikap. Materi yang ketiga, penetapan dan pengelompokan peserta didik baru. Pengelompokan lazim dikenal dengan grouping, didasarkan atas pandangan bahwa di samping peserta didik tersebut mempunyai kesamaan, juga mempunyai perbedaan. Kesamaan yang dapat pada peserta didik melahirkan pemikiran pada kelompok yang sama, sementara perbedaan yang ada pada peserta didik melahirkan pemikiran pengelompokan mereka yang pada kelompok yang berbeda. Pengelompokan peserta didik mengelompokkan peserta didik berdasarkan niat, kebutuhan khusus, beragu, kelas utuh, penelitian tutorial, dan pengelompokan kombinasi. Pengelompokan berdasarkan kecerdasan tingkat nasional, pengembangan pemahaman tentang prinsip dan praktek aplikasi, pengembangan kemampuan praktik akademik yang berhubungan dengan pekerjaan. Tingkat sedang memahirkan berkomunikasi, memahirkan pengalian potensi diri dan aplikasi praktikal dan mengembangkan kemahiran akademik tingkat tinggi. Pengembangan pemahaman tentang prinsip, teori, dan aplikasi, mengembangkan kemampuan akademik untuk memasuki perguruan tinggi. Materi yang keempat, kehadiran dan ketidakhadiran siswa. Kehadiran siswa di sekolah adalah kehadiran yang keikutsertaan siswa secara fisik dan mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam efektif di sekolah, sedangkan kehadiran adalah ketidakadaan partisipasi secara fisik siswa terhadap kegiatan-kegiatan sekolah. Pembagian kehadiran yaitu alfa,
izin, sakit, sumber penyebab ketidakhadiran siswa di sekolah baik yang sumber dari dalam diri siswa itu sendiri, misalnya karena persepsi tentang ketidakhadiran disiplin diri dengan motivasi belajar yang rendah, maupun dari luar siswa, misalnya lingkungan secara dan pergaulan yang kurang kondusif, merupakan salah satu faktor eksternal yang mungkin menyebabkan ketidakhadiran siswa di sekolah. Materi yang kelima yaitu pembinaan dan pengembangan diri peserta didik. Pembinaan peserta didik adalah suatu atau kegiatan pemberian pembimbingan arahan terhadap pola pikiran, sikap mental, bakat, dan keterampilan siswa melalui program ekstrakurikuler dalam mendukung keberhasilan kurikuler. Teknik pembinaan disiplin kelas. Teknik inner control peserta didik diharapkan pada pengendalian dirinya sendiri. Teknik eksternal teknik eksternal kontrol. Teknik ini dalam menumbuhkan disiplin cenderung melakukan pengawasan. Teknik komparatif kontrol. Teknik ini dilakukan kerjasama antara guru dengan peserta didik dalam mengendalikan suatu kelas ke arahan terwujud kelas yang bersangkutan. Kelompok 6 atau materi yang keenam yaitu kenaikan kelas dan penjurusan. Kenaikan kelas. Kenaikan kelas merupakan cermin akhir evaluasi untuk menentukan keberhasilan siswi dalam proses belajar mengajar selama 1 tahun sebelumnya, dengan tujuan untuk menduduki mengikuti pelajaran pada satu tingkat kelas di atasnya. Macam-macam kenaikan kelas. 1. Kenaikan kelas. 2. Kenaikan kelas bersyarat, yang artinya tersebut bisa naik kelas dengan diberi syarat-syarat tentunya oleh pihak sekolah. Tidak naik kelas yang menandakan siswa tersebut memiliki masalah baik itu dalam nilai maupun dalam etika penjurusan. 1. Sistem perguruan seperti sekarang ini, kurikulum memiliki beberapa kekurangan. Pertama, perbedaan siswa sangat berat. Kedua, siswa tidak bisa memaksimalkan yang ia miliki sehingga menghambat untuk mencapai cita-cita. Yang kedua, penilaian peserta didik dalam proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. 3. Kriteria ketentuan minimal. Kelompok yang ketujuh atau materi yang ketujuh yaitu perpindahan dan kenaikan peserta didik. Perpindahan peserta didik, mutasi atau perpindahan peserta didik pada hakikatnya adalah perpindahannya kegiatan belajar mengajar dari suatu sekolah ke sekolah yang lain, baik dari suatu kabupaten atau kota atau luar kota. Syarat perpindahannya peserta didik. Adapun yang menjadi syarat perpindahan peserta didik yaitu 1. Siswa tidak mempunyai siswa tidak mempunyai masalah dengan pihak sekolah. 2. Mempunyai nilai memuaskan atau dinyatakan naik kelas. 3. Apabila nilainya jelek, maka siswa tersebut tetap bersekolah di tempat yang lama. 4. Perpindahan siswa harus mendapat persetujuan tertulis dari institut pengiriman. Macam-macam perpindahan peserta didik. Mutasi intern adalah mutasi yang dilakukan peserta didik dalam sekolah itu tersendiri. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.